Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Firmansyah bersama dengan rekan saya Neri Pebrina dari kelompok 5 akan menjelaskan melalui video ini materi manajemen talenta dengan judul rekrutmen dan seleksi talenta. Yang pertama ada pengertian rekrutmen talenta. Rekrutmen talenta adalah proses strategis untuk menarik individu-individu berkualitas dan berpotensi tinggi agar bergabung dalam organisasi. Tujuan utamanya bukan sekedar mengisi kekosongan jabatan, tetapi mengidentifikasi dan menjangkau kandidat terbaik yang sejalan dengan visi, nilai, dan kebutuhan jangka panjang organisasi. Perspektif rekrutmen talenta menurut para ahli antara lain adalah: yang pertama, menurut Dassler 2021, rekrutmen adalah proses menarik individu dengan jumlah dan kualitas yang tepat yang sesuai agar melamar pekerjaan di organisasi. Yang kedua, menurut Armstrong 2020, Armstrong menekankan bahwa rekrutmen adalah upaya menemukan dan melibatkan orang-orang yang dibutuhkan organisasi, yang mengarah pada pengolahan talenta pipeline secara strategis. Selanjutnya ada sumber rekrutmen. Yang pertama ada rekrutmen internal, adalah proses pencarian dan penempatan calon karyawan dari dalam organisasi itu sendiri. Keuntungan dari rekrutmen internal yaitu: 1. Memotivasi karyawan melalui pengembangan karir, menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan. Yang kedua, kandidat sudah memahami budaya dan proses organisasi dan mempercepat penyesuaian dalam posisi baru. Contoh rekrutmen sumber internal yaitu promosi, mutasi, pemindahan lateral, dan program pengembangan karir internal. Yang kedua ada rekrutmen eksternal, adalah proses pencarian kandidat dari luar organisasi untuk mengisi posisi yang tersedia. Keuntungan dari rekrutmen sumber eksternal adalah mempercepat penyesuaian dalam posisi baru, memperluas pilihan kandidat, dan menyediakan solusi untuk kebutuhan posisi yang sangat spesifik. Contoh sumber eksternal yaitu iklan lowongan pekerjaan di media cetak, online, atau media sosial. Job fairs, portal pekerjaan online seperti LinkedIn, Jobstreet, dan agensi perekrutan. Selanjutnya perbandingan rekrutmen eksternal dan internal. Aspek biaya, rekrutmen internal cenderung lebih rendah sedangkan eksternal lebih tinggi. Untuk aspek waktu, rekrutmen internal lebih cepat sedangkan rekrutmen eksternal lebih lama. Untuk sisi adaptasi, rekrutmen internal lebih cepat karena sudah mengenal budaya, sedangkan rekrutmen eksternal membutuhkan waktu adaptasi. Selanjutnya dari aspek inovasi dan ide baru, rekrutmen internal cenderung terbatas, sedangkan rekrutmen eksternal lebih banyak memungkinkan motivasi. Yang terakhir dalam aspek motivasi karyawan, rekrutmen internal meningkat karena adanya peluang karir, sedangkan rekrutmen eksternal bisa menurunkan motivasi internal jika tidak ada promosi. Selanjutnya karakteristik rekrutmen talenta. 1. Proaktif, yaitu dilakukan sebelum posisi benar-benar kosong. Yang kedua, berbasis strategi, yaitu disesuaikan dengan rencana jangka panjang organisasi. Ketiga, berorientasi nilai dan budaya, yaitu mencari kecocokan antara individu dan budaya organisasi. Keempat, berfokus pada potensi, yaitu tidak hanya pada kualifikasi saat ini tetapi juga kemampuan berkembang. Tujuan rekrutmen talenta ada 4. Yang pertama, menarik pelamar terbaik dari pasar tenaga kerja. 2. Menyediakan talent pipeline untuk kebutuhan jangka pendek dan panjang. 3. Meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi melalui sumber daya manusia unggul. 4. Meminimalisir turnover dan kesalahan perekrutan. Selanjutnya tahapan rekrutmen. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam rekrutmen talenta antara lain: 1. Identifikasi kebutuhan talenta. 2. Menyusun strategi rekrutmen. 3. Pengumuman lowongan. 4. Pengumpulan dan penyaringan lamaran. 5. Seleksi awal. 6. Wawancara mendalam. 7. Pemeriksaan referensi dan background check. 8. Penawaran kerja. 9. Orientasi dan onboarding. Adapun hambatan yang terjadi dalam rekrutmen talenta antara lain: 1. Keterbatasan sumber kandidat yang berkualitas. 2. Proses rekrutmen yang tidak efisien. 3. Kurangnya brand employer yang kuat. 4. Ketidaksesuaian kriteria dan realitas posisi. 5. Bias dalam proses seleksi. 6. Kurangnya dukungan dari manajemen. Dan terakhir, kondisi eksternal. Selanjutnya seleksi talenta.
Seleksi talenta adalah proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk menilai, memilih, dan menempatkan individu yang paling tepat dari sekumpulan pelamar berdasarkan kriteria tertentu, guna memenuhi kebutuhan organisasi secara optimal. Seleksi tidak hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga potensi, perilaku, dan kecocokan budaya. Perspektif seleksi talenta menurut para ahli antara lain adalah: 1. Menurut Dessler pada tahun 2017, seleksi adalah proses memilih individu dari pelamar yang paling mungkin berhasil dalam pekerjaan yang dilamar. Kedua, menurut Armstrong pada tahun 2020, Armstrong menekankan seleksi sebagai tahap penentuan terbaik dari kandidat yang sudah tertarik melalui proses rekrutmen. Dan terakhir, ketiga, menurut Rifai pada tahun 2015, seleksi merupakan proses penempatan seseorang ke dalam posisi tertentu di dalam organisasi yang dilakukan dengan cara mengukur dan menilai kemampuan serta kecocokan individu dengan persyaratan pekerjaan. Tahapan seleksi talenta. Yang pertama, penyaringan administratif atau screening. Tujuannya yaitu menyaring lamaran berdasarkan persyaratan dasar seperti pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi. Lalu yang kedua, tes kemampuan dan psikotes. Tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan kognitif, teknis, serta kepribadian kandidat. Jenis tesnya seperti tes IQ, tes kepribadian, dan tes keterampilan teknis. Yang ketiga, ada wawancara awal atau screening interview. Tujuannya yaitu menilai motivasi, komunikasi, dan kesesuaian awal dengan organisasi. Metodenya dapat berupa wawancara via telepon atau video call. Yang keempat, wawancara mendalam atau in-depth interview. Tujuannya untuk menggali kompetensi, pengalaman, dan kecocokan budaya kerja. Metodenya berupa wawancara oleh user atau hiring manager dengan teknik STAR, Situation, Task, Action, Result. Lalu selanjutnya yang kelima ada simulasi atau assessment center. Tujuannya yaitu menilai keterampilan nyata dalam situasi kerja simulatif. Jenis kegiatannya dapat berupa role play, presentasi, dan diskusi kelompok. Lalu yang keenam, pemeriksaan latar belakang atau background check. Tujuannya yaitu memverifikasi data dan rekam jejak kandidat. Aspek yang diterima yaitu referensi kerja, catatan kriminal, dan kualifikasi pendidikan. Yang ketujuh, pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Tujuannya yaitu memverifikasi data dan rekam jejak kandidat. Aspek yang diterima yaitu referensi kerja, catatan kriminal, dan kualifikasi pendidikan. Lalu yang terakhir ada penawaran kerja atau job offer. Tujuannya yaitu menyampaikan surat penawaran resmi berisi gaji, tunjangan, dan ketentuan kerja. Hambatan seleksi talenta. Hambatan dalam seleksi talenta dan cara mengatasinya yaitu yang pertama, jumlah pelamar yang tidak relevan, yaitu dengan banyak pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi dasar. Yang kedua, bias dalam penilaian, yaitu preferensi subjektif pewawancara terhadap penampilan, latar belakang pendidikan, atau jenis kelamin. Yang ketiga, proses seleksi terlalu lama, yaitu tahapan panjang menyebabkan kandidat potensial kehilangan minat atau menerima tawaran dari perusahaan lain. Yang keempat, kurangnya alat penilaian yang akurat, yaitu hanya mengandalkan CV dan wawancara. Yang kelima, ketidaksesuaian budaya atau cultural misfit, yaitu kandidat berpotensi secara teknis, tetapi nilai-nilainya tidak sejalan dengan budaya organisasi. Yang keenam, kurangnya data atau informasi tentang kandidat, yaitu kandidat tidak menyertakan informasi kunci seperti pengalaman kerja sebelumnya atau kontak referensi. Yang ketujuh, sumber daya rekrutmen terbatas, yaitu tim HR kecil dan kurang mendukung teknologi. Kesimpulan materi. Rekrutmen dan seleksi merupakan proses krusial dalam manajemen SDM untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rekrutmen fokus pada menarik kandidat yang berkualitas melalui berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sedangkan seleksi memastikan hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kesesuaian budaya organisasi yang diterima. Proses ini mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas, serta membangun tim yang adil dan loyal. Keberhasilan rekrutmen dan seleksi juga berpengaruh terhadap kepuasan karyawan, retensi, dan keunggulan kompetitif organisasi. Dengan kata lain, proses yang sistematis, adil, dan berbasis kompetensi adalah kunci untuk memastikan organisasi memiliki SDM yang mampu mendukung strategi dan pertumbuhan jangka panjang.
Cukup sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.